Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi segmentasi menggunakan metode K-means clustering dengan media aplikasi IBM SPSS. Nah, untuk segmentasi ini sendiri, saya akan memanfaatkan data banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan produk barang unggulan dan produk barang unggulan yang diekspor ke negara lain pada tahun 2021. Nah, untuk saya sendiri, saya Vincent Linata, dari program studi sistem informasi dengan nomor induk mahasiswa A12 2024 di mana tugas video pembahasan ini merupakan tugas akhir dari ujian akhir semester matrikulasi. Nah, segmentasi pasar desa atau kelurahan berdasarkan produk unggulan dan kemampuan ekspor adalah kunci dalam menilai potensi ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2021, BPS atau Badan Pusat Statistik mengumpulkan data yang menggambarkan bagaimana desa atau kelurahan di Indonesia terkait dengan produk unggulan dan ya, tentunya yang diekspor oleh mereka, di mana data ini digunakan untuk segmentasi menggunakan metode K-means clustering dalam aplikasi SPSS yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola distribusi desa atau kelurahan berdasarkan kriteria tersebut. Analisis ini penting untuk memahami perkembangan ekonomi dan potensi ekspor serta mendukung kebijakan pembangunan daerah. Di mana tadi di bagian pendahuluan sempat disinggung mengenai tujuan dari penelitian ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama, itu adalah menganalisis distribusi desa atau kelurahan berdasarkan produk unggulan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola distribusi desa atau kelurahan yang memiliki produk unggulan dengan menggunakan metode K-means clustering. Kita dapat mengelompokkan desa atau kelurahan berdasarkan keberadaan produk unggulan tersebut. Apakah ada atau tidak? Informasi ini penting untuk memahami sejauh mana produk unggulan tersebar di berbagai wilayah dan bagaimana distribusi ini mempengaruhi potensi ekonomi lokal. Untuk distribusi yang dimaksud ini adalah penyebaran atau bagaimana produk unggulan tersebut tersebar di berbagai desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, distribusi merujuk pada bagaimana desa atau kelurahan dikelompokkan atau tersebar berdasarkan keberadaan produk unggulan. Ini termasuk melihat apakah desa atau kelurahan tersebut memiliki produk unggulan atau tidak, dan seberapa merata produk unggulan tersebut tersebar di berbagai wilayah. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan ekspor desa atau kelurahan. Selain keberadaan produk unggulan, kemampuan desa atau kelurahan untuk mengekspor produk tersebut ke negara lain menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Klasifikasi desa atau kelurahan berdasarkan kemampuan ekspor akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang potensi mereka dalam berpartisipasi di pasar global. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi desa atau kelurahan yang memiliki potensi ekspor namun belum tereksplorasi seluruhnya. Yang ketiga, itu adalah mengidentifikasi klaster ekonomi berdasarkan potensi desa atau kelurahan. Dengan menggunakan K-means clustering, penelitian ini akan mengelompokkan desa atau kelurahan ke dalam klaster-klaster yang berbeda berdasarkan kesamaan karakteristik ekonomi mereka, khususnya terkait produk unggulan dan kemampuan ekspor identifikasi. Klaster ini akan mempermudah dalam merancang strategi pengembangan ekonomi yang spesifik dan sesuai dengan karakteristik masing-masing klaster. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil segmentasi ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam perumusan kebijakan dengan memahami karakteristik desa atau kelurahan dalam setiap klaster. Kebijakan yang dirancang dapat lebih fokus pada pengembangan produk unggulan lokal dan peningkatan kapasitas ekspor sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan yang terakhir itu tentunya meningkatkan penggunaan SPSS dalam analisis data ekonomi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan penggunaan perangkat lunak SPSS dalam analisis data ekonomi yang kompleks dengan menunjukkan bagaimana SPSS dapat digunakan untuk mengelompokkan data besar secara efektif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi dalam bidang analisis data ekonomi regional, terutama dalam nantinya akan ada langkah-langkah dalam penggunaan K-means clustering dalam aplikasi SPSS ini. Nah, berikut merupakan langkah-langkahnya, di mana Anda bisa melihat. Saya akan menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan gambar-gambar yang ada di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini sendiri, step pertama merupakan mencari dan mengunduh datanya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, di mana saya mengambil tadi data pembagian
desa atau kelurahan berdasarkan jumlah produk barang unggulan ada atau tidaknya dalam setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Setelah saya unduh, berikut merupakan tampilannya dalam bentuk Excel setelah di-download. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, di mana pada tahap ini saya melakukan sedikit penataan pada data yang sudah saya download, di mana yang sebelumnya pada bagian kiri atas slide ini merupakan tabel Excel yang sudah saya download dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Bila mana saya tidak melakukan sedikit penataan dalam data ini, setelah saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS sendiri, datanya terlihat berantakan seperti ini. Di bagian kiri bawah ini terlihat ada kata-kata di atasnya, lalu pada bagian beberapa juga datanya tidak ada. Oleh karena itu, saya melakukan perapian dalam aplikasi Excel supaya mudah untuk dibaca setelah nanti dimasukkan ke dalam aplikasi IBM SPSS. Mulai dari menghapus bagian kata-kata yang tidak perlukan seperti ini, dan juga menghapus bagian indikatornya juga. Namun, jadi tinggal hanya yang tampil pada tabel Excel ini adalah nama kabupaten atau kota, jumlah ada atau tidaknya jumlah jumlah desa atau kelurahan dengan ada atau tidaknya produk barang unggulan. Lalu ada juga jumlah kelurahan atau desa dengan ada atau tidaknya produk barang unggulan yang diekspor. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah memasukkan data dari yang tadinya dalam bentuk file Excel ke dalam aplikasi IBM SPSS. Di mana di sini saya sudah mencantumkan logo dari aplikasi IBM SPSS. Setelah mengklik logonya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu untuk memasukkan datanya, itu langkah yang pertama mengklik tombol file, lalu ke bagian import data, dan pilih file data dari folder yang akan dimasukkan. Untuk ini saya akan memilih file Excel, namun terdapat banyak sekali jenis file seperti CSV, text file, dan masih banyak lagi. Nah, setelah memilih file Excel, maka akan muncul tampilan seperti ini yang di bagian kanan ini. Setelah itu, kita tinggal hanya mencari file mana yang akan dimasukkan. Setelah itu, pilih filenya dan klik open. Maka nanti akan muncul indikator seperti pada bagian gambar kiri atas ini, di mana akan muncul peringatan apakah harus ada yang disesuaikan, dan juga contoh dari tabel datanya itu sendiri. Setelah itu tinggal klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di mana di sini ada tampilan data view, variable view, dan di atas juga tampilan indikator yang mengenai bagaimana kita dapat mengedit datanya, serta juga tampilan dari data-data itu sendiri dengan variabel-variabel yang masih kosong, karena tadi kita tidak milih opsi variabel paling atas ini sendiri, di mana bila variabel berdasarkan tabel paling atas dicentang, maka nama variabel otomatis akan terganti sesuai dengan data yang terisikan pada kolom paling atas itu sendiri. Namun tadi karena saya menghapusnya supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam file IBM SPSS, oleh karena itu nama variabelnya masih variabel bawaan dari aplikasi IBM SPSS ini sendiri. Jadi masih variabel 1, 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita perlu merapikan data dari aplikasi IBM SPSS ini sendiri, di mana untuk merapikannya kita dapat mengklik pada tombol variable view, di mana nanti kita akan dibawa pada tampilan seperti ini, di mana tampilan seperti ini kita dapat mengedit
di mana pada tampilan ini kita dapat mengedit nama variabelnya, tipe variabelnya, align dari variabelnya, label variabelnya, serta measure variabelnya. Nah, di mana di sini saya mengganti di bagian tipe variabelnya, khusus untuk kabupaten atau kota ini sendiri, saya ganti menjadi string dengan measure nominal. Sedangkan untuk data-data yang lainnya seperti jumlah desa atau kelurahan yang memiliki produk barang unggulan, jumlah desa atau kelurahan yang tidak memiliki produk barang unggulan, jumlah desa atau kelurahan yang memiliki produk unggulan yang diekspor, ataupun jumlah desa atau kelurahan yang tidak memiliki produk unggulan yang diekspor. Itu saya sesuaikan dengan simbol X1 sampai X4. Nah, setelah itu kita dapat kembali mengklik ke bagian data view, maka variabelnya akan otomatis berubah sesuai dengan apa yang telah kita sesuaikan. Sedangkan untuk measure-nya tadi, untuk di bagian kabupaten atau kota saya menggunakan nominal, sedangkan untuk data X1 sampai X4 itu tadi saya menggunakan measure scale, sehingga nantinya dapat dibaca saat melakukan analisis menggunakan K-means clustering dalam aplikasi IBM SPSS ini sendiri. Nah, sekarang kita berada pada bagian mengakses data menggunakan K-means clustering pada aplikasi IBM SPSS ini sendiri. Caranya bagaimana? Setelah tadi masuk kepada tampilan data view, kita dapat ke bagian analyze, lalu ke bagian classify dan K-means clustering. Setelah itu maka akan muncul menu seperti ini yang pada bagian gambar kanan atas ini, di mana kita harus menentukan mana yang masuk ke bagian variabel, mana yang masuk ke bagian label cases by. Di mana untuk bagian variabel ini sendiri merupakan variabel independen tadi, yang yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki atau tidak memiliki barang produk unggulan, jumlah desa atau kelurahan yang memiliki atau tidak memiliki barang produk unggulan yang diekspor. Untuk label cases by, maka kabupaten atau kota, sehingga nanti dapat dikelompokkan berdasarkan data-data tersebut. Nah, setelah itu kita akan mengklik tombol save, sehingga nanti akan muncul menu pada bagian bawah ini, bagian bawah agak ke tengah ini, dimana kita harus mencentang menu cluster membership dan juga distance from cluster center. Setelah itu tinggal klik continue dan klik OK. Nah, berdasarkan hasil K-means clustering dari aplikasi IBM SPSS ini sendiri, terdapat 4 hasil sebetulnya. Yang pertama itu initial cluster centers, final cluster centers, dan juga iteration history. Yang terakhir ada di slide selanjutnya yang akan saya jelaskan. Nah, di mana hasil analisis ini sendiri telah membagi menjadi 3 cluster utama, di mana cluster pertama terdiri dari desa atau kelurahan dengan jumlah terbanyak yang tidak memiliki produk unggulan maupun kemampuan ekspor, yaitu sebanyak 39 desa atau kelurahan. Hanya sebagian kecil dari klaster ini yang memiliki produk unggulan atau kemampuan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah ini mungkin memerlukan intervensi lebih lanjut untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Untuk klaster kedua, itu berisi desa atau kelurahan yang sebagian besar tidak memiliki produk unggulan, tetapi jumlah yang cukup besar dari mereka memiliki produk unggulan dan kemampuan ekspor yang kuat. Ini mencerminkan daerah dengan potensi besar yang mungkin sudah mulai berkembang. Sedangkan untuk klaster ketiga itu terdiri dari desa atau kelurahan dengan distribusi yang lebih seimbang antara yang memiliki dan tidak memiliki produk unggulan serta kemampuan ekspor. Ini bisa menunjukkan daerah-daerah yang stabil secara ekonomi dengan infrastruktur yang mendukung untuk ekspor. Nah, berdasarkan 3 klaster ini tadi, terdapat beberapa kabupaten atau kota yang termasuk dalam klaster-klaster tersebut, di mana untuk klaster 1 itu ada 7 kabupaten atau kota. Yang pertama itu adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Untuk klaster kedua itu terdapat 5 kabupaten,
di mana yang pertama itu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, serta Kabupaten Pati. Nah, untuk klaster ketiga ini sendiri memiliki kabupaten atau kota terbanyak, di mana sebanyak 23 kabupaten atau kota. Yang pertama itu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan tentunya Kota Semarang. Nah, lalu apa yang dapat diambil dari hasil penelitian ini? Nah, berdasarkan hasil segmentasi clustering data desa atau kelurahan di wilayah Jawa Tengah, terlihat bahwa sebagian besar desa atau kelurahan dikelompokkan dalam klaster dengan karakteristik ekonomi yang cukup stabil namun berbeda dalam tingkat ekspor dan produk unggulannya. Hanya berdasarkan jumlahnya. Desa atau kelurahan di Kabupaten Kebumen dan Purworejo cenderung berada dalam klaster dengan kapasitas ekspor yang lebih rendah. Sementara daerah seperti Banyumas dan Pati menunjukkan potensi ekonomi yang lebih kuat dengan produk unggulan dan kapasitas ekspor yang lebih tinggi. Kesimpulannya, segmentasi ini mengindikasikan variasi potensi ekonomi antar wilayah yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang lebih terarah. Sekian pembahasan dari saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan pada pembahasan materi saya ini. Saya ucapkan terima kasih.